Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam rahayu untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan sehat selalu, untuk yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang berkah, amin. Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 5 pulau utama dan sekitar 18.000 lebih pulau kecil. Nah, diantaranya 6.000 pulau diantaranya tidak berpenghuni. Nah, dengan luas 105 juta kilometer, luar biasa ini ya. Nah, sementara daratan itu nomor ke-15 ya, negara terbesar di dunia berdasarkan luas daratan ya. Namun siapa sangka ternyata ada banyak negara yang pernah menjadi bagian dari Indonesia. Jadi Indonesia itu pernah menguasai beberapa negara ya. Bukan cuma Timur Leste saja. Ada beberapa negara yang sekarang tuh ya istilahnya udah maju ya. Negara yang pernah menjadi bagian dari Indonesia ya, satu Timur Leste. Kita udah tahu semua Timur Leste itu kan sangat kental dengan Indonesianya zaman itu kan. Sejarah panjang ya kita menguasai Timur Leste ya, sehingga sekarang itu rata-rata tahu tentang Timur Leste ya. Dimulai tahun 1520 Portugis itu menjajah Timor Leste yang saat itu dinamai Timur Portugis. Kemudian disusul oleh Jepang dan Belanda yang berusaha menguasai wilayah Timur Portugis tersebut. Belanda dan Portugal akhirnya membuat perjanjian Lisbon pada 20 April 1859 yang mengatur batas-batas wilayah koloni Belanda dan Portugal di Hindia Belanda. Dan Timur Portugis atau Timur Timur dijajah oleh Portugal pada abad ke-16 sampai 28 November 1975. 9 hari kemudian Indonesia melakukan invasi ke sana dan kemudian menyatakan bahwa Timur Timur itu sebagai provinsi ke-27 pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1974 rezim Estado Naru Portugal tumbang dan berujung pada pendirian partai politik Fertilin ya. Tujuan terbesar dari Fertilin yang berhaluan Marxisme adalah memerdekakan Timur Portugis dari penjajah, sempat menjadi bagian dari Indonesia. Rakyat Timur Timur kemudian menyuarakan keinginan mereka untuk berpisah di bawah kepemimpinan B.J. Habibie setelah diturunkannya rezim Soeharto. Diadakannya referendum pada 30 Agustus 1999 untuk menentukan apakah Timur Timur lepas dari Indonesia ataupun tidak. Hasil referendum menyatakan bahwa mayoritas rakyat Timur Timur ingin memerdekakan diri dari Indonesia. Terjadilah gejolak ya, konflik hingga pasukan penjaga perdamaian PBB untuk Timur Timur, yaitu namanya Interfaith, turun tangan. Akhirnya tanggal 20 Mei 2002 Timur Timur mendapat pengakuan dunia internasional sebagai negara merdeka dengan nama baru Timur Leste ya. Jadi itulah sekelumit sejarah tentang Timur Leste. Sekarang kita yang kedua itu Filipina. Filipina pernah menjadi bagian dari Indonesia pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Sejumlah ahli sejarah meyakini bahwa penaklukan Filipina terjadi pada masa Raja Hayam Wuruk dari Majapahit. Saat itu sang raja dan partainya Gajah Mada ingin menjadi wilayah Majapahit sebagai kerajaan besar internasional. Wilayah kekuasaan Majapahit meliputi Nusantara, Semenanjung Malaya atau Malaysia hingga Filipina. Pengaruh Sriwijaya dan Majapahit di Filipina dapat dilihat dari berbagai arca prasasti maupun cerita rakyat yang berkembang ya,
di wilayah itu. Salah satunya adalah prasasti Laguna yang ditemukan di Manila pada tahun 1986. Prasasti ini berangkat tahun 822 Saka atau sekitar 900 Masehi. Pengaruh Indonesia dapat dilihat dari bahasa dan aksara yang digunakan oleh prasasti itu. Nah, prasasti menggunakan bahasa Tagalog kuno, Silaguna juga kuno, dan Jawa kuno, serta menggunakan aksara Jawa. Aksara Kawi pada tahun 1918 juga ditemukan Arca Tara Mas di Batuan Mindanao, Filipina Selatan. Arca Mas Tara tersebut sangat kental dengan pengaruh Majapahit. Pengaruh ini bisa dilihat dari mahkota perhiasan maupun gaya dari arca tersebut yang memiliki gaya Majapahit yang kental. Arca Tara Mas ini dipercaya itu sebagai Dewi Sewa yang menjadi bukti bahwa agama Hindu telah berkembang di Filipina yang di bawah dari Majapahit. Dan akhirnya abad ke-14 seorang ulama dari dari Minangkabau atau Sumatera Barat bernama Raja Baginda melakukan dakwah di wilayah Sulu atau Filipina Selatan. Raja Bagindo berjasa terhadap Islamisasi di wilayah Sulu dan menjadi cikal bakal Kesultanan Sulu, salah satu kerajaan paling kuat di Filipina. Ya. Untuk yang ketiga sekarang Singapura. Singapura di masa lalu dalam bahasa Jawa kerap disebut dengan Temesek, Tumasik, atau juga disebut dengan kota laut. Jadi nama Tumasik disebut dalam kitab Negara Kertagama sebagai wilayah taklukan Majapahit pada era Raja yang buruk. Atas sumpah palapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada, Tumasik juga termasuk wilayah taklukan Sriwijaya yang pernah berpusat di Palembang. Tapi serangan dari kerajaan Kola India membuat Sriwijaya tercerai-berai beberapa kerajaan yang sempat menguasai Singapura. Selain Sriwijaya dan Majapahit ada kerajaan Ataya, Thailand pada abad ke-15 dan Kesultanan Malaka pada pendudukan Portugis 1511 Masehi. Nama Singapura sendiri baru diperkenalkan oleh Sang Nila Utama yang bergelar Sitan Buana. Dia berasal dari Kepulauan Bintan yang kini masuk wilayah Riau yang menjadi pecahan wilayah kerajaan Sriwijaya. Jadi itulah cerita-cerita yang beberapanya. Nah, dari Singapura sekarang kita menginjak ke Malaysia. Ya. Jumlah ahli sejarah menyebut bahwa Malaysia sempat dikuasai Sriwijaya yang merupakan kerajaan maritim terbesar dalam sejarah Indonesia. Penaklukan wilayah Malaysia terjadi pada masa kekuasaan Raja Bala Putradewa dengan daerah kekuasaan yang luas, menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama yang sangat berpengaruh di dunia. Thailand juga Sriwijaya kerap disebut Nusantara di masa lalu. Kehebatan dua kerajaan dari Indonesia yakni Sriwijaya dan Majapahit kerap disoroti oleh media asal Malaysia yaitu Astro Awani yang membeberkan betapa hebatnya bangsa Melayu ketika dua kerajaan itu berkuasa. Sriwijaya dan kerajaan Melayu bersatu pertama yang mendominasi sebagai besar wilayah kepulauan Malaysia. Sriwijaya menjadi kerajaan aktif dalam pertumbuhan ekonomi dunia pada